Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Parasyanatas dari Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Perencanaan Struktur Gedung Apartemen 32 lantai tahan gempa dengan metode sistem rangka mikro momen khusus, yaitu SRPMK. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari skripsi saya, yaitu untuk mengurangi resiko akibat bencana gempa pada struktur bangunan gedung apartemen menggunakan metode sistem rangka mikro momen. Selanjutnya, lokasi dari perencanaan saya yaitu berada di Jalan Otista Pantai Indah 2, Kelurahan Nemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Lalu tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk merencanakan struktur gedung menggunakan metode sistem rangka mikro momen khusus. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dimensi balok kolom yang diperlukan dan mengetahui jumlah ruangan kolom balok yang diperlukan. Lalu manfaat dari penelitian saya yaitu terbagi menjadi dua, ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis bagi penulis bidang konstruksi dan pembaca dapat memberikan informasi secara lebih detail serta dapat menerapkan teori dan literatur dalam tata cara perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa. Lalu, secara praktisnya, dalam hasil struktur beton bertulang tahan gempa 32 lantai, diharapkan dapat diketahui beban gempa yang bekerja pada struktur beton bertulang dan dapat merencanakan struktur beton bertulang yang mampu menahan beban gempa bencana. Lalu ini ada data yang diperlukan dalam proyek penelitian saya, yaitu jumlah lantai ada 32 lantai, tinggi tiap lantai untuk lantai 1 yaitu 5,5 meter, lantai 2 3,7 meter, lantai 3 sampai lantai 31 yaitu 3 meter, dan lantai 32 yaitu 3,3 meter. Untuk tinggi bangunan keseluruhannya yaitu 99,5 meter. Untuk panjang bangunan 59,55 meter, lebar bangunan 57,5 meter, fungsi bangunan sebagai apartemen, mutu beton yaitu 35 MPa, mutu baja yaitu 400 MPa, struktur bangunan fondasi yang panjang, dan struktur fondasi yaitu struktur fondasi beton bertulang. Selanjutnya ya ini ada denah lokasi dari perencanaan saya, yaitu ada denah dari tiap lantai apartemen dan denah keseluruhan apartemen. Selanjutnya yaitu ada pemodelan setelah diraning. Dari pemodelan setelah diraning ini saya meninjau per 11 lantai dari 32 lantai. Untuk lantai 1 hingga lantai 11 menggunakan balok berukuran 180 x 180 dan kolom berukuran 200 x 200 serta plat menggunakan 150 mm. Untuk lantai 12 hingga lantai 22 saya menggunakan balok berukuran 170 x 170 dan kolom berukuran 190 x 190 dan plat digunakan berukuran 150 mm. Dan untuk lantai 23 hingga lantai 32 saya menggunakan balok berukuran 180 x 180 dan saya balok berukuran 160 x 160 dan kolom berukuran 180 x 180. Saya menggunakan plat berukuran 150 mm, akan tapi untuk lantai 32 nya saya menggunakan plat berukuran 120 mm. Di sini saya menggunakan aplikasi NTAPS untuk versinya yaitu NTAPS versi 9.7. Selanjutnya yaitu ada hasil deformasi. Dari hasil deformasi ini didapatkan arah X dan arah Y. Untuk arah X didapatkan hasil 1,2 dan arah Y yaitu 1,5, di mana T max-nya atau hasil maksimumnya yaitu 4. Berarti penelitian saya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, lalu hasil dari diagram momen. Dari hasil diagram momen ini didapatkan hasil momen dan gaya reaksi, di mana kombinasi yang terbesar dan momen yang terbesar itu berada pada lantai 11. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran, di mana struktur direncanakan sebagai sistem rangka mikro momen khusus SRPMK dengan nilai R yaitu 8, kuat faktor lobbynya itu 3, faktor lobby sistemnya itu 3 dan faktor kuat lobby sistemnya yaitu 5,5. Lalu pada balok dengan dimensi 180 per 180 didapatkan tulangan kupon kiri yaitu tarik 55 diameter berkema,
Untuk pulangan tekannya 20 diameter 25. Dan pulangan lapangannya bagian tarik yaitu ada 17 diameter 25 dan pulangan tekannya 20 diameter 25. Lalu untuk pulangan kanannya, untuk bagian tarik didapatkan hasil 55 diameter 25 dan bagian tekannya 20 diameter 25. Lalu untuk pulangan biasa didapatkan join kanan dan join kiri. Join kanan dan kiri didapatkan hasil yang sama, yaitu untuk daerah sendi plastisnya didapatkan menggunakan sengkang berukuran 10 berjarak 50 mm dan daerah luas sendi plastisnya menggunakan sengkang berukuran 10 berjarak 85 mm. Lalu pada kolom dengan ukuran 20 per 200 per 200 dan menggunakan tulangan berukuran 72 diameter 32 didapatkan hasilnya yaitu daerah sendi plastisnya menggunakan sengkang berukuran 12 berjarak 100 mm, daerah sambungan lewatannya digunakan sengkang berukuran 12 berjarak 90 mm dan daerah luas sendi plastisnya menggunakan sengkang berukuran 12 berjarak 150 mm. Lalu, pada perencanaan desain kapasitas kolom telah memenuhi konsep yaitu strong column beam, di mana hasil dari kolomnya didapatkan 1.686.143.662,45 Nm, lebih besar daripada hasil balok yaitu 575.977.248,26 Nm. Berarti hasil penelitian saya sudah memenuhi syarat dan konsep dari strong column beam. Dan yang terakhir, pada hubungan balok kolom dipasang pengekang horizontal menggunakan sengkang berukuran 12 dan untuk pengekang vertikal menggunakan tulangan longitudinal kolom. Lalu, syarat dari saya dalam penelitian ini yaitu dalam tugas akhir perencanaan ini, pada pendemesian diharapkan untuk dapat menghitung dinding geser serta tabrak agar dimensi pada balok itu lebih kecil. Lalu perlu untuk meninjau model struktur yang lain sehingga dapat diambil perbedaan antara pembebanan, bentang, dan jumlah tingkat terhadap daya rencana. Serta dalam penggunaan program batu etaps diharapkan lebih teliti lagi karena nanti hasil perhitungan harus divalidasi dengan perhitungan konvensional. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.